Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusma Hendra dapat menyapa kembali Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Dalam rangka hari jadi ataupun HUT ke-105 Damkar Kota Pekalongan, ini tentunya menuju refleksi. Karena fungsinya untuk refleksi ataupun evaluasi itu untuk agar OPD ataupun dinas terkait ini menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang refleksi hari jadi Damkar ke-105 tahun. Tentunya di sini Aziz tidak sendirian pemirsa yang ada di rumah, namun sudah hadir narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Langsung saja, yang pertama kita sapa, ada Bapak Sriana Esos MSI. Beliau merupakan Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan. Assalamualaikum Pak Sriana, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Pak Sriana ya? Sehat, sehat. Kayaknya kalau lihat Pak Sriana pakatnya banyak, kayaknya berat nggak Pak? Di sini ada semua impian para anak muda ya, Pak Sriana ya. Iya. Oke ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, di sini juga Pak Sriana tidak sendirian ya, namun didampingi oleh Bapak Agung Jaya Kusuma Aji, Sarjana Hukum. Beliau merupakan Kepala Bidang dari Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal Pak Agung ya. Semoga nanti bisa sering kita ngobrol untuk masyarakat Kota Pekalongan. Siap. Ya. Sehat kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini kayaknya baru pada sholat jadi mukanya seger-seger gitu ya pemirsa ya. Oke, berbicara tentang topik edisi hari ini. Tadi seperti Aziz yang sempat bahas sedikit di opening pemirsa, bahwa dalam rangka bukan menyambut sih, sebenarnya sudah melewati ataupun masa hari jadi Damkar ke-105 tahun. Ini Damkar Pekalongan bukan menyelenggarakan ya, ibaratnya refleksi gitu. Sebenarnya apa saja sih yang sudah dilakukan? Kemudian juga nanti next project-nya di tahun 2024 ini apa saja? Kita akan bahas secara tuntas. Yang pertama saya ke Pak Sriana terlebih dahulu. Pak Sriana, kalau kita berbicara tentang kebakaran gitu kan ya di Kota Pekalongan. Kita flashback terlebih dahulu di tahun 2023. Itu kasus kebakarannya itu sebanyak berapa sih Pak, kalau Bu mamanya boleh tahu? Ya. Jadi kami beritahukan bahwa pada tahun 2023 memang peristiwa atau kejadian kebakaran itu lumayan ya banyak lah di Kota Pekalongan ini. Sejumlah kurang lebih 101 kali kebakaran dalam satu tahun. Banyak ya Pak ya? Ya banyak. Padahal ini sudah mungkin 3 kali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang agak tinggi kebakaran di tahun 2023 karena mungkin dipengaruhi oleh cuaca yang panas yang waktu itu memang ekstrim, sehingga mungkin banyak kejadian-kejadian yang kebakaran di Kota Pekalongan ini. Oke, berarti kalau kita flashback lagi Pak Sriana, di tahun 2023 101 ini meningkat 3 kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Berarti kalau tahun-tahun sebelumnya itu bisa mencapai berapa sih Pak sebelum tahun 2023? Tahun-tahun sebelumnya itu paling sekitar ya 35 sampai 40 kali begitulah. Tapi di tahun 2023 ini memang sangat banyak sekali, dan ini menjadi perhatian kita semua, terutama Mas Agung ini selaku yang pelaksana di lapangan dalam mengatasi kebakaran di Kota Pekalongan begitu. Wow, ini cukup memprihatinkan ya, bisa dikatakan seperti itu pemirsa, karena bisa naik sangat drastis gitu kan, 3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Pasti pemirsa yang ada di rumah juga penasaran, sebenarnya penyebabnya apa sih dari kebakaran di tahun 2023 yang mencapai 101 ini. Nah, saya ingin ke Mas Agung atau Pak Agung selaku dari Kabid ya pemadam kebakaran dan juga penyelamatan Damkar Kota Pekalongan. Kalau boleh tahu apa saja sih Pak penyebab dari kebakaran di tahun 2023 sehingga mencapai 101 kasus maksud saya? Dari 101 kasus itu memang didominasi oleh kelalaian manusia. Jadi kebanyakan memang adalah kebakaran lahan kosong. Jadi orang kerja bakti dikumpulkan sampah-sampahnya, dibakar, dianggap sudah padam, ditinggal. Ternyata seperti kita ketahui bersama bahwa tahun lalu itu dimulai bulan Juli sampai dengan Desember atau November itu sangat panas sekali, ya kan? Jadi fenomena alam juga mengaruhi itu. Tapi untuk Kota Pekalongan alhamdulillah tidak seperti yang di kota-kota lain ataupun mungkin seperti di Bromo gitu yang cukup viral ya di tahun 2023. Ada juga yang di Hawaii itu hampir 1 pulau kan? Oh iya betul, Hawaii itu juga cukup viral sekali ya. Sampai 1 pulau. Nah, untuk Kota Pekalongan memang jadi mohon untuk dipahami bahwa namanya kebakaran itulah api
yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali. Jadi jangan berpikiran kalau 101 itu ada kebakaran itu apinya sudah sangat besar sekali ataupun apa. Tidak hanya seperti itu. Itu data yang kami anggap adalah kebakaran. Jadi kalau misalnya Mas Aziz ini, kalau misalnya menyalakan api unggun, itu tidak kita anggap kebakaran. Tapi ketika api unggun itu tidak bisa dikontrol, tidak gitu dikontrol, ya. Terus akhirnya kebingungan nih panitia, menghubungi kami, ya itu namanya baru kebakaran. Oke ya, mungkin salah satu kasusnya dulu di tahun 2023 ada ya pemirsa ya, di belakang Batik TV itu becak yang sudah nggak dipakai gitu. Dari pihak kami nelpon karena semakin besar dan tidak terkontrol gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi juga nih buat pemirsa yang ada di rumah, ya mungkin ini edukasi ataupun knowledge gitu kayaknya, bahwa kasus 101 ini bukan yang kebakaran di Kota Pekalongan yang begitu besar seperti dulu kasusnya Pasar Banjarsari gitu ya, bukan. menelan banyak korban, namun laporan yang masuk ke dalam kantor Damkar Kota Pekalongan gitu ya, ada 101. Semoga tahun 2024 ini semakin menyusut ya Pak Agung dan juga Pak Yana ya. Amin ya robbal alamin. Tapi ini perlu dinotis terlebih dahulu. Tadi Pak Agung bilang bahwa kasus kebakaran di Kota Pekalongan yang pertama penyebabnya adalah kelalaian manusia. Betul. Kelalaian Seperti apa Pak Agung? Bisa deskripsikan ataupun dijelaskan secara detail lagi gitu, monggo. Kelalaian misalnya mungkin orang ada ibu-ibu masak, terus dia tinggal, ataupun kalau mungkin ini menjelang nanti sebentar lagi Ramadan, nganget apa itu bahasanya, manasin untuk lauk pauk gitu atau ya. apa, disambil koprean ataupun apa. Enggak dong ya. Ataupun misalnya kalau seperti orang Pekalongan ini menjelang nanti ada lupisan, itu kan kadang-kadang pasti karena syawalan anaknya, gitu ya. Kan anaknya apa itu lupis itu lama. Betul. Nah terus dia ini paling masih sehari 2 hari, dia abai tinggal tidak kontrol, ada angin ataupun ada hewan yang lewat nyenggol bahan yang sudah terbakar, akhirnya merambat, itu bisa jadi. Oke ya. Bisa juga seperti yang saya sampaikan tadi, ada kerja bakti dibakar, belum begitu padam, sebenarnya masih ada bara tapi ditinggal. Ternyata cuaca panas, ada angin, menyebar ya. Menyebar. Jadi kelalaian manusia seperti itu mungkin perlu dinotis ya buat pemirsa yang ada di rumah. Benar sih apa yang dikatakan sama Pak Agung tadi ya. Apalagi ini sekarang kan menjelang Ramadan, kemudian juga menjelang Lebaran, banyak event ataupun tradisi yang biasa diselenggarakan di Kota Pekalongan ya, Pak Agung dan juga Pak Yana. Ini semoga pesan dari Damkar ini bisa dinotis gitu ya untuk pemirsa yang ada di rumah agar tidak lalai dan lebih hati-hati lagi gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang penyebabnya selain dari kelalaian manusia yang ada gitu ya, yang terjadi tahun 2023, penyebab kebakaran apa Pak Agung? Ya ada juga konsleting listrik, terus juga dari kebocoran gas ataupun kompor. Ya jadi memang ibaratnya sebenarnya ada yang dimana penyebabnya tersebut bisa kita lakukan pencegahannya gitu agar tidak terjadi. Ada juga yang memang bukan karena kehendak manusia itu tersendiri atau kelalaian manusia ya Pak Agung ya, sangat beragam. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, memang harus berhati-hati kalau mamanya bermain dengan api. Kadang api itu bisa bersahabat, kadang bisa menjadi musuh kita juga ya Pak Yana ya. Betul. Karena kenapa? Kalau mamanya bersahabat, coba buat masak itu bersahabat jadi kita semuanya. Jadi makanan yang tidak matang bisa jadi matang. Tapi kalau tidak bersahabat, api tersebut tidak bisa terkontrol ataupun kita kontrol, kemudian menjadi kebakaran itu tersendiri. Oke, saya ke Pak Yana lagi. Pak Yana, kalau umpamanya kita berbicara tentang penyelamatan non kebakaran ya, bagaimana sih gambaran kasus penyelamatan yang terjadi di tahun 2023? Monggo. Ya, untuk penyelamatan, nah ini satu tugas yang hanya satu kata, tapi konsekuensinya memang sangat besar sekali. Di akhir nomenklatur OPD kita itu adalah penyelamatan. Ini terkandung maksud secara luas. Penyelamatan yang sudah dilakukan di Kota Pekalongan ini macam-macam. Ada terutama yang paling banyak itu penyelamatan sarang tawon. Wah, sarang tawon ini hampir setiap banyak kalau tidak ya, salah 120 kali dalam 1 tahun. Luar biasa ini. Karena sedikit-sedikit ada yang ngebea kering, minta untuk dianukan sarang tawon peswa itu yang terkena. Kemudian selain tawon juga yang banyak di kita, karena kita itu daerahnya rendah, banyak air, ular. Ular ini sangat banyak. Ular sangat banyak juga, ratusan kali juga.
Kemudian yang lain mungkin penyelamatan yang sifatnya ya sporadis, mungkin ada yang kucing kecemplung kali juga minta tolong sama damkar. Gitu. Tapi ini cukup bener loh Pak Yana ya. Betul. Buat pemirsa yang ada di rumah juga, ini sempat viral di sosial media juga ya. Kalau Betul. mamanya masyarakat nggak cuma di Kota Pekalongan saja, tapi masyarakat seluruh Indonesia kalau mamanya ada apa-apa, itu dibuat sound loh damkar loh. Ini harus damkar nih. Iya. Ini harus damkar. Apalagi ibu-ibu gitu Betul, kan ya. betul, Karena betul. memang yang menuntaskan itu semuanya berkat damkar. Tapi kalau mamanya kita berbicara dulu flashback sebelum tahun 2023, damkar tidak dikenal dengan pertolongan pertama masyarakat gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin bisa dikatakan brandingnya sudah ke branding gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin yang mau disampaikan Pak Yana? Selain itu juga cincin. Cincin itu ternyata cukup banyak juga di tahun 2023 itu ada 32 atau 30-an lah. 32 kali itu. Coba bayangin orang pakai cincin sampai tangannya sampai bengkak nggak bisa dilepas, akhirnya lari ke damkar. Memang sudah. Ini luar biasa ya pemirsa, kayaknya bakal ibaratnya muncul lagi kata-kata baru bahwa damkar selalu di hati masyarakat gitu. Nah, semoga aja karena gitu. Selalu yang menolong betul. ataupun pertolongan pertama pasti larinya kepikirannya ke damkar, ke damkar gitu betul, ya. Betul. Jadi tidak hanya ada rencana saja di setiap awal tahun ya di dalam refleksinya, namun juga ada actionnya yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Betul. Luar biasa. Terus ada lagi mungkin Pak Yana yang mau disampaikan selain tadi mungkin cincin, kemudian juga tawon. Memang mungkin kasus di Kota Pekalongan banyak tawon sama ular ya. Iya. Mungkin tawon ada sama lagi. ular. Kemudian penyelamatan seperti kunci jatuh di sungai, kemudian orang gila dan lain sebagainya, kemudian pohon tumbang itu juga kita lakukan. Jadi ada 5 atau berapa kali itu dalam tahun 2023. Jadi sangat banyak sekali pokoknya kejadian-kejadian yang sifatnya memerlukan penyelamatan. Memang warga sudah mengenal betul dengan damkar, akhirnya telepon ke damkar dan kita memberikan pelayanan itu secara penuh. Memang teman-teman Mas Agung ini sudah ready 24 jam, jadi selalu ada, kita siap untuk melayani masyarakat. Oke, ini mungkin Pak Yana timbul pertanyaan lagi, ataupun mungkin masyarakat yang ada di rumah juga penasaran, biar lebih gembleng. Yang sudah tahu mungkin biar tambah tahu, kalau yang belum tahu biar tahu. Sebenarnya di damkar itu melayani apa saja sih Pak Yana kalau boleh tahu? Iya, kalau masalah pelayanan yang utama memang pemadam kebakaran itu memberikan pelayanan pemadaman kebakaran. Tetapi dari semua itu selain memberikan pelayanan pemadaman, juga kita memberikan pelayanan penyelamatan itu tadi. Nah, kata-kata penyelamatan itu konsekuensinya memang tidak cuma satu. Kalau pemadaman jelas sih memberikan pemadaman satu kebakaran. Kalau penyelamatan itu macam-macam. Mulai dari itu tawon, ular, cincin, kunci jatuh, kucing jatuh dan lain sebagainya, macam-macam lah. Tapi ini kalau mamanya dipelesetkan, kalau mamanya nyelamatin kita dari mantan kita, bisa nggak Pak Yana? Bisa saja. Ini biasanya ada ibu-ibu yang galau gitu, cewek-cewek yang galau gitu ya. Bisa nggak tuh Pak Yana? Saya kira krunya Mas Agung ini sudah luar biasa menurut saya. Luar biasa ya, digembleng benar-benar agar bisa dekat dengan masyarakat gitu ya. Betul. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini perlu digarisbawahi bahwa kalau kita berbicara tentang pelayanan yang ada di damkar ini sendiri sangat banyak gitu kan ya. Yang pertama memang satu yang tadi sudah disampaikan sama Pak Yana bahwa mengatasi kebakaran itu wajib gitu ya. Kemudian penyelamatan, dan di dalam penyelamatan itu banyak gitu pemirsa ya yang bisa dilakukan oleh damkar. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, mungkin ketika memang ada struggle, problem yang mungkin perlu bantuan dari damkar, silakan bisa hubungin. Ada sosial media gitu ya. Kemudian juga ada nomor langsung namanya 110 juga bisa nanti 112. Mohon maaf. Karena yang data Polres Pekalongan Kota. Ya, 112 itu di call center gitu kan. Kemudian untuk sosial medianya juga bisa silakan. Tapi kalau umpamanya biasanya yang fast respon itu biasanya hubunginya masyarakat lewat apa sih Pak Yana? Sebagian besar lewat telepon sama WA itu. Karena dan itu langsung otomatis ditindaklanjutin ya. Langsung itu. Luar biasa. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini kayaknya wajib ya masyarakat ataupun warga Kota Pekalongan nge-save gitu nomornya damkar. Jangan yang di-save cuma pacarnya doang ya Pak Yana ya. Karena pacar belum tentu bisa menyelamatkan kita dari ular, tapi damkar bisa menyelamatkan kita dari ular. Kita nanti lanjutkan lagi Pak Yana dan juga tentunya Mas Agung, obrolan kita tentunya dalam refleksi hari jadi damkar ke-105. Buat pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai.
Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Dalam refleksi hari jadi Damkar ke 105 tahun, Damkar pemadam kebakaran, penyelamatan profesional, rakyat terlindungi pemirsa. Masih bersama dengan Pak Agung dan juga Pak Yana. Saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, kalau kita berbicara tentang job desk ataupun layanan apa saja tadi yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya, mungkin ada yang mau ditambahkan sama Pak Agung, silakan. Mic-nya bisa dipakai Pak Agung. Sebenarnya layanan untuk Damkar itu mengacu pada Undang-Undang Pemda. Jadi untuk urusan kami itu namanya urusan Trantibum Linmas, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Di dalam layanan itu ada 3 suburusan. Suburusan Trantibum itu diampu oleh rekan kami yang berseragam seperti Pak Sriana ini hijau, itu Satpol PP. Dan suburusan kebencanaan itu diampu oleh rekan-rekan kami yang berseragam oranye. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, itu ada BBD. Dan untuk suburusan kebakaran itu tanggung jawab dari pemerintah Kota Pekalongan, otomatis diampu oleh kami yang berseragam biru ini. Itu ada 5. Cuman memang dari 5 itu untuk Kota Pekalongan belum bisa melaksanakan 100%. Yang pertama yaitu pemadaman kebakaran, sudah jelas. Terus dari pemadaman kebakaran itu ada pencegahan. Upaya pencegahan itu antara lain adanya inspeksi proteksi kebakaran. Terus ada juga pencegahan kebakaran sendiri dengan sosialisasi. Terus kita juga ada pemberdayaan masyarakat. Jadi Damkar juga wajib membentuk relawan, namanya relawan Damkar. Mungkin tahun lalu sudah pernah juga ya diliput sama Bari TV adanya pelatihan Red Car tadi. Terus yang saat ini untuk Kota Pekalongan, Damkar Kota Pekalongan belum bisa melakukan pelayanan tersebut adalah penanganan bahan bahaya beracun. Itu kami belum bisa karena memang bahan berbahaya dan beracun tersebut itu memerlukan alat pelindung diri yang komplit. Karena kalau kita menangani bahan berbahaya dan beracun tanpa APD komplit sama juga seperti bunuh diri. Makanya untuk layanan yang terakhir ini untuk Kota Pekalongan kami belum bisa. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah ini perlu digarisbawahi gitu ya, bahwa tidak semuanya harus lari ke Damkar, tapi memang ada job desk ataupun pelayanan-pelayanan tertentu. Karena memang kalau kita berbicara tentang job desk ataupun tugasnya masing-masing itu sudah ada gitu ya. Oke, kalau kita penyelamatan tadi mungkin yang seperti Pak Sriana sampaikan, pada garis besarnya adalah penyelamatan pada kondisi yang membahayakan jiwa manusia ya. Sekali lagi itu, jadi mungkin ketika teman-teman Damkar itu ketika pas piket ada laporan kunci, mungkin karena Damkar punya alatnya, wes lah daripada alat ini juga nggak terpakai, dan kami juga berharap alat tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang memang membahayakan nyawa manusia. Pengennya semua warga Kota Pekalongan semuanya ayam tentrem, nyaman, tidak ada hal-hal yang membahayakan jiwa mereka. Jadi mungkin itu adalah semacam respon dari teman-teman kami yang ringan tangan. Ibaratnya ini alat sudah ada, terus kita piket, kita juga dibayar oleh negara, dibayar oleh pemerintah. Ya ibaratnya mungkin kalau bahasa orang daripada gabut ya gitu ataupun apa. Tapi pada prinsipnya sekali lagi penyelamatan kami adalah penyelamatan yang dengan penyelamatan kondisi yang bisa membahayakan jiwa manusia. Mungkin kalau seperti kucing kecemplung sumur, ketika itu kucing itu nggak diselamatkan, kucing itu bisa mati, terus nanti jadi sumurnya berbau, bangkai, bisa berpotensi adanya bakteri ataupun virus ataupun apa yang nantinya kemungkinan akan membahayakan jiwa manusia. Walaupun sih kita juga kalau punya rasa iba pasti, waduh kucing mesake, kita ada alatnya ngapain tidak ditolong kayak gitu. Jadi mohon itu untuk digarisbawahi bahwa jangan sampai nanti halo Damkar, ini sedang nggak ada duit nih, bisa bantu enggak? Sampai ada seperti itu. Sepertinya juga pemirsa yang ada di rumah pasti sudah bisa memilah-milah gitu ya, sudah cerdas gitu ya Pak Agung, mana yang bisa dibantu ataupun yang tidak gitu ya. Tapi untuk yang terakhir kemarin itu ada laporan terkait ulat bulu. Tapi memang tetap kami respon datang karena namanya masyarakat, yang penting adalah adanya kehadiran dari pemerintah. Dalam hal ini datang ke lokasi, ya kami mengedukasi sesuai dengan pengetahuan kami,
terus kami arahkan agar menghubungi dinas terkait yang punya tenaga ahlinya dan ada mungkin alat ataupun obatnya seperti itu. Karena damkar nangani ulat bulu, ya mungkin kita bisa dalam artian, tapi kan kami intinya kan awam karena itu sudah ranahnya dari dinas yang lain seperti itu. Ya. Tapi tetap kalau lapor damkar tetap akan kami respon, kami coba welcome gitu ya, tetap welcome untuk masyarakat Kota Pekalongan terlebih khususnya. Oke, Pak Agung, kalau umpamanya tadi kan sudah disebutkan ada beberapa 5 poin ya yang sebenarnya layanan yang ada di damkar ini sendiri, dan ada 1 poin yang belum bisa gitu. Itu sebenarnya kenapa sih Pak? Karena belum ada sarana prasarananya, atau memang itu sebenarnya ranahnya tingkat provinsi atau seperti apa? Kalau sesuai undang-undang sebenarnya itulah ranah dari pemerintah kabupaten kota. Namun pertama dari sisi SDM mungkin untuk yang menangani itu belum ada yang terlatih untuk itu, dan kedua sarprasnya dalam artian APD, karena itu APD khusus. Orang ketika menangani bahan bahaya beracun sudah pasti alatnya komplit, dari mulai masker, terus SCBA, begitu juga hazmatnya juga harus, bukan seperti saat COVID itu hanya lembaran itu, tapi kan lebih lengkap lagi kayak gitu. Dan mungkin untuk Kota Pekalongan mungkin ketika belum dialokasi seperti itu, di sini belum ada yang butuh penanganan yang benar-benar kayak gitu. Kasusnya Mirna ya. Sianida gitu, racun gitu ya. Oke, semoga nanti tahun-tahun ke depan alat-alatnya bisa mewadahi gitu ya. Semoga Kota Pekalongan bisa melayani 5 layanan yang ada di damkar itu gitu ya, Pak Agung. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang saya ke Pak Sriana. Pak Yana, kalau memang kita berbicara ya, kita fokus lagi membahas tentang kebakaran, faktor alam dan juga kelalaian itu tentu saja yang tidak bisa damkar kontrol gitu kan. Tapi apa saja sih yang sudah dilakukan damkar untuk ataupun mungkin segi dari promotif maupun preventif untuk mengurangi angka kebakaran di Kota Pekalongan itu tersendiri, monggo. Ya, jadi begini Mas, kebakaran itu suatu kejadian yang memang tidak terduga. Jadi memang harus disosialisasikan atau dicegah mulai dari usia dini. Itu salah satu programnya di Mas Agung ini, selalu menerima edukasi atau melakukan edukasi terhadap anak-anak kita. Bahkan hampir setiap hari itu ada TK yang berkunjung ke damkar untuk kita beri edukasi terkait dengan api dan lain sebagainya, kebakaran sampai kebakaran. Itu salah satu untuk pencegahan yang harus kita lakukan untuk mengurangi kejadian kebakaran di Kota Pekalongan. Selain itu juga beliau ini mengadakan inspeksi ke gedung-gedung, kemudian ke kantor-kantor terkait dengan instalasi pemadam kebakaran. Karena jangan sampai APAR saja setelah kita inspeksi, kita lepas ada kebakaran, tidak bisa keluar apa-apanya, hanya bus gitu aja, nggak bisa. Nah itu kan percuma, ada alat pemadam kebakaran ringan tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Jadi memang edukasi kemudian sosialisasi ini selalu kita lakukan untuk mengurangi kebakaran di Kota Pekalongan. Selain itu juga kita melakukan sosialisasi terhadap ibu-ibu PKK, ini penting karena ibu-ibu itu yang selalu berkaitan dengan api. Iya, dapur api. Jangan sampai ibu-ibu kompor ngecas saja sudah bingung, panik dan lain sebagainya, akhirnya terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Ini perlu kita edukasi, makanya ini juga merupakan program dari Mas Agung terkait juga dengan sosialisasi kepada ibu-ibu terutama yang berhubungan setiap hari dengan api. Dan banyak lagi lah kita sosialisasi yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran di Kota Pekalongan ini gitu. Oke ya, luar biasa ya, ini tentunya kerja keras gitu kan, dan juga kerja tim itu paling penting pemirsa. Kalau tadi sudah disampaikan sama Pak Yana bahwa sebenarnya banyak sosialisasi gitu ya. Mungkin kalau mamanya pengen tahu lebih detail lagi kita ke Mas Agung. Mas Agung, tadi kan Mas Agung juga sempat menyampaikan bahwa dibentuknya komunitas. Mungkin itu salah satu usahanya gitu ya dari pihak damkar. Kalau boleh tahu mungkin untuk edukasi ataupun knowledge buat pemirsa yang ada di rumah, komunitas seperti apa, kemudian kegiatannya apa saja, apa yang dilakukan di damkar di dalam komunitas itu, fungsinya apa gitu, monggo Mas Agung. Di kami memang sesuai dengan tadi amanat dari undang-undang itu ada pemberdayaan masyarakat, dan untuk pemberdayaan masyarakat di damkar ini sesuai dengan SK Kemendagri itu dibentuk untuk kabupaten kota, tiap-tiap kabupaten kota dibentuk relawan damkar. Itu kegiatannya
ya jelas sosialisasi, terus edukasi, dan mereka juga sebagai ibaratnya orang pertama yang bisa menangani sebuah kebakaran. Yang terbaru kemarin itu berarti bulan Januari kalau nggak salah, itu ada kebakaran di lingkungan padat penduduk di Lanusari. Itu pagi-pagi jam 7 kalau nggak salah, itu saya dapat telepon jam 7 pagi, saya mau berangkat kantor, ada kebakaran di Lanusari. Dari laporan tersebut saya udah kebayangan, aduh, Lanusari, mungkin teman-teman di semua tahu Lanusari itu tempatnya seperti apa, gangnya sempit. Dan ketika susah, kebetulan rumah saya adalah di daerah Pekalongan Timur. Saat saya berangkat keluar di jalan raya Pantura, lihat asap udah hitam. Aduh, saya bilang gitu, berapa rumah nanti yang kebakaran. Ternyata setelah di jalan saya papasan dengan teman-teman damkar, terus saya mengikuti di belakang, ternyata hanya satu rumah aja yang terbakar, yaitu sumber apinya. Terus ternyata di situ ada peran dari relawan yang sudah memadamkan api dengan peralatan yang ada. Dia dengan inisiatif pergi ke salah satu tempat usaha yang memiliki apar. Dia gunakan apar, terus dia juga menggerakkan warga sekitar untuk melakukan pemadaman. Karena dalam teorinya, ini secara teori, itu 3 menit pertama itu adalah waktunya. 3 sampai 5 itu adalah golden time. Dalam artian ketika sudah melewati 5 menit, itu api itu akan mulai besar dan terbentuk sempurna. Kalau api sudah terbentuk sempurna, ya sudah, susah. Paling damkar datang itu hanya bagaimana api tersebut tidak menyebar. Makanya ada orang, wes pokoknya belanwer teko ya wes siap-siap aja, paling wes udah itu. Karena memang secara teori 3 sampai 5 menit pertama itu harus upaya maksimal kita agar bagaimana api itu padam. Ya, luar biasa ya. Jadi ini peran dari teman-teman Redcar ini sangat penting ya ternyata Pak Agung ya. Memang pernah dulu saya yang liput di program Komunitas Batik TV yang diselenggarakan di Kecamatan Selatan. Waktu itu acara ngecamp bareng di sana gitu ya Pak Agung ya. Dan di sana banyak edukasi. Kemudian saya juga tanya sama, bahkan banyak ya, tidak hanya laki-laki saja nih pemirsa anggotanya, ada juga perempuan-perempuan gitu kan. Karena ketika saya tanya ataupun wawancarai, beliau-beliau ini mengatakan bahwa ini satu pengalaman yang berbeda dengan pengalaman-pengalaman hidupnya. Yang kedua adalah bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu. Salah satunya adalah tadi kejadian kasus mungkin yang dijelaskan sama Pak Agung gitu ya. Ketika Pak Agung mindsetnya aja sudah, waduh takut ini udah berapa rumah kebakaran, ternyata alhamdulillah pada kenyataannya ataupun in real life-nya bisa ditaklukkan karena di situ ada salah satu relawan ataupun anggota dari Redcar itu tersendiri gitu ya. Luar biasa Pak Agung. Kalau boleh tahu, berarti itu relawan pemadam kebakaran ini apakah dibuka untuk umum, bebas, kemudian untuk yang lainnya mungkin banyak pemirsa yang ada di rumah ingin ikut serta gitu ya untuk menyelamatkan, paling tidak adalah di lingkungannya itu sendiri ada satu orang kayak gitu. Itu prosesnya gimana Pak Agung? Mungkin ini juga sudah jadi waktu dulu ya, sudah berulang dijelaskan ataupun di medsos yang tahun lalu. Intinya relawan damkar itu adalah, kalau itu relawan damkar Kota Pekalongan berarti dia berdomisili dan ber-KTP di Kota Pekalongan. Karena karena daftarnya lewat aplikasi. Misalnya Mas Aziz. Tapi tetap ada batasan-batasan nggak sih ketika memang sudah ada 100 anggota kemudian dibatasi sudah bisa daftar? Tidak. Gitu? Pada prinsipnya namanya relawan kan bebas. Bebas, kita tidak membatasi. Namanya relawan juga sekali lagi sukarela. Jadi kalau daftar relawan jangan berpikiran wah ini kok nori piro. Yang jelas relawan damkar benar-benar 100% sukarela. Beda lagi kalau memang kita daftar CPNS gitu ya. Betul. Soalnya kemungkinan ketika ada yang berpikir seperti itu. Itu nggak hanya di medsos kami, juga ketika medsosnya Kementerian Dalam Negeri yang ngurusi damkar itu juga ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu mungkin. Joinnya gimana pada itu mungkin netizen julid ya Pak Agung ya. Kita skip aja sama netizen julid gitu kan ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi Pak Agung dan Mbak Yana karena waktunya sangat terbatas. Buat pemirsa yang ada di rumah, pokoknya jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi. Tentunya masih obrolan yang seru bareng Pak Agung dari Pak Yana. Tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai.
Kita lanjutkan lagi pemirsa yang ada di rumah, masih tentunya di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik, saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu ya. Kalau memang kita bicara tentang apa ya Pak Agung ya, melihat banyaknya bangunan gedung gitu kan yang terjadi apalagi di awal tahun 2024 ini, bagaimana sih evaluasi damkar ataupun sistem proteksi kebakaran di bangunan gedung itu tersendiri Pak? Monggo. Untuk sistem proteksi bangunan gedung di Kota Pekalongan sepanjang kami melakukan inspeksi, semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Cuman memang itu akhirnya kalau untuk pihak bangunan milik swasta ataupun BUMD, BUMN dan milik Pemda sendiri, itu malah yang perlu dievaluasi adalah bangunan-bangunan milik pemerintah daerah maupun BUMD maupun punyanya BUMN. Karena jadi tidak enak nih, karena bicara ibaratnya seperti kita lihat diri sendiri. Mungkin seperti di namanya bangunan gedung itu sesuai dengan bentuk perwala yang ada, itu luasan 5.000 meter persegi ataupun minimal 5 lantai harus mempunyai sistem proteksi kebakaran, antara lain ada hidran, apar, sprinkle, terus juga ada manajemen keselamatan kebakaran gedung. Dan kalau untuk di gedung-gedung seperti hotel, bangunan tinggi itu semuanya sudah ada. Tapi untuk bangunan pemerintah seperti Rusunawa, nah, itu yang mungkin bisa jadi evaluasi kita bersama ya, bukan hanya pemerintah, karena Rusunawa itu kan juga dihuni oleh masyarakat. Itu ketika Rusunawa itu baru selesai dibangun, sarana proteksi lengkap, ada hidran, tandon air oke, apar ada. Tapi ketika kita datang ke sana, apar semua banyakan di gudang. Terus hidran selangnya tidak ada. Tandon air pompanya tidak bisa langsung berfungsi. Akinya masih dicas lah ataupun apa alasan dari penjaga itu. Dan ada yang menarik dari penjaga itu, kenapa itu terus alarm juga dimatikan, sengaja dimatikan. Karena kata dari pengurusnya sering bunyi Pak. Padahal ketika namanya bangunan dengan sistem proteksi yang baik kan, mungkin Pak Asis ketika pernah menginap di sebuah hotel ada larangan merokok, betul kan? Nah, ketika itu sudah ada seperti itu, nah ini mungkin ya ini PR bagi kita bersama, bagaimana masyarakat kita agar sadar pada saatnya boleh dan tidak. Selang juga kok tidak ada buat mainan Pak, itu saya simpen di gudang kayak gitu. Nah itu mungkin next ataupun kapan mungkin perlu dipikirkan adanya semacam pendidikan kewarganegaraan ataupun apalah semacamnya mungkin bagi penghuni Rusunawa. Jadi ketika menghuni itu mereka sudah sadar mana yang boleh, mana yang tidak dilakukan, seperti itu. Kalau untuk bangunan-bangunan yang lain, yang tinggi-tinggi yang lain, selama kami inspeksi itu selama ini sudah bagus, karena mungkin mereka sudah punya SOP yang rata-rata itu kan punyanya perusahaan nasional, mungkin ada yang multinasional. Berarti itu kan sudah ada SOP-nya, mereka misalnya damkarnya Pekalongan tidak menginspeksi pun pihak atasan mereka menginspeksi dengan ketat. Alat-alatnya tersedia atau tidak ataupun apa. Oke, luar biasa ya buat pemirsa yang ada di rumah. Kalau pemirsa tadi berbicara tentang evaluasi dari bangunan gedung, sekarang saya ke Pak Sriana. Pak Sriana, bagaimana sih untuk evaluasi sistem proteksi kebakaran di lingkungan perkotaan? Monggo. Ya, untuk sistem proteksi di perkotaan memang kita sebetulnya itu banyak hal yang perlu dibenahi. Kita tahu bahwa terutama sumber air yang terkait dengan hidran ini memang sangat memerlukan penanganan, karena dari 31 itu hampir semuanya tidak berfungsi Mas Agung ya, tidak fungsi semua. Kita punya 31 saluran hidran tapi tidak ada fungsinya. Ini perlu direvitalisasi. Semoga aja nanti pemerintah daerah, dalam hal ini kita juga sudah mengusulkan, kita sudah menyusun aturannya, semoga aja bisa kita lakukan. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh damkar ini memang sangat minim. Jadi kita tahu bahwa di Kota Pekalongan ini sudah ada bangunan gedung yang tingkatnya mungkin 10 sudah ada. Jadi pertanyaannya, seandainya ada kebakaran di lantai 5,
apa yang bisa diperbuat oleh damkar ini? Tidak bisa berbuat apa-apa, karena mohon maaf, alat pancarnya juga paling berapa kemampuannya. Jadi tidak bisa melakukan hal itu. Itu contoh ringan, contoh jelas yang mungkin sebagai bahan untuk evaluasi kita semua. Di samping itu juga pelaksana atau teman-teman di damkar ini perlu mendapatkan pelatihan, sehingga secara personil juga harus siap untuk melakukan pemadaman maupun tugas lain terkait dengan pemadam kebakaran ini. Jadi memang banyak hal yang perlu kita evaluasi di pemerintah Kota Pekalongan ini terkait dengan pemadam kebakaran. Nah, semoga ini semua bisa menjadikan pemacu buat terutama aparat pemadam kebakaran dan OPD kami agar bisa paling tidak kita akan punya pemerintah kota, punya Pak Wali, punya Bapak yang bisa kita bersandar kepada beliau untuk bisa mendukung ini, sehingga pelaksanaan tugas teman-teman damkar ini bisa dilaksanakan secara maksimal gitu, Mas. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Agung bisa menambahkan. Nambahi. Tadi yang disampaikan Pak Sirana betul, cuman saya sedikit menambahi, jangan sampai nanti ada sarprasnya damkar kurang. Nanti ada ketakutan warga atau masyarakat, waduh aku pengen nginep di hotel Cingdur kayak peti. Jangan sampai ya. Perlu sedikit kami tambahi bahwa saat ini memang sarpras kami kurang. Makanya ini mungkin notice bagi para investor. Berarti ketika mereka mau berinvestasi di Kota Pekalongan welcome, tapi berarti syaratnya sangat ketat sekali. Jadi gedung di Kota Pekalongan yang tertinggi saat ini yang sudah data kami adalah 9 lantai, itu Hotel Horizon. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, makanya kami rutin melakukan inspeksi. Sarana proteksinya mereka gimana? Di dalam bangunan gedung itu ada namanya hidran halaman. Itu hidran yang harus ada di halaman gedung. Dan juga ada hidran bangunan. Itu yang ada di gedung. Dan masing-masing lantai itu ada hidrannya. Ada sprinkler. Dan juga kami juga ketika bangun juga, saya pribadi juga belum di damkar, makanya saya belum berbicara apakah itu sudah ada saf kebakaran. Jadi di damkar ini kami kan juga jadi ini prosesnya ya, ketika membangun sebuah gedung, teman-teman DPIW itu sebelum mengeluarkan sertifikat layak fungsi itu mengundang lintas sektor, termasuk kami nanti akan mengeluarkan rekomendasi teknis terkait pemadaman kebakaran. Dan karena memang kami menyadari sarpras kami kurang, kami akan memberikan standar yang ketat seperti itu, baik itu dari segi sarpras proteksinya ataupun ketika nanti bikin ibaratnya sekat-sekatnya itu bagaimana, itu nanti kita akan berikan aturan yang ketat terkait itu. Jadi ketika sekali lagi kami meyakinkan kepada seluruh masyarakat untuk bangunan yang sudah berdiri di Kota Pekalongan, ketika itu memang sudah mempunyai sertifikat layak fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan, insya Allah itu aman, gitu ya. Oke, ya luar biasa. Baik, sekarang saya ke Pak Sriana lagi. Pak Sriana, kalau mau kita berbicara tentang DPRD Kota Pekalongan kan sedang menggodok rencana peraturan daerah tentang rencana induk sistem proteksi kebakaran, ya ataupun RISPK yang akan diterbitkan Maret nanti di tahun 2024 ini. Nah, bagaimana progresnya dan bisa dijelaskan juga poin-poinnya, garis besarnya apa saja sih Pak Sriana, monggo. Jadi memang kita mempunyai program atau ada perda inisiatif yang dilakukan oleh Dewan terkait dengan rencana induk sistem proteksi kebakaran di Kota Pekalongan. Jadi ini merupakan perda inisiatif yang memang sudah dibahas, sudah yang ketiga kali Mas ya. Sudah yang ketiga kalinya, sudah mungkin hampir selesai. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama perda tersebut akan selesai dibahas di Dewan, di DPRD, sehingga nanti kita terbitkan perda itu yang memang itu sangat diharapkan, terutama kami selaku OPD yang mengampu pemadam kebakaran, terutamanya Mas Agung, karena di dalamnya ada dua isi besar itu. Yang pertama terkait dengan rencana sistem pencegahan kebakaran. Nah, ini yang pertama.
pencegahan itu apa ya, termasuk sosialisasi, kemudian edukasi, kemudian proteksi, dan yang dilakukan inspeksi yang dilakukan oleh Mas Agung ini termasuk pencegahan. Kemudian selain pencegahan itu secara luas juga termasuk sosialisasi yang tadi sudah saya singgung di depan. Tetapi selain dari pencegahan juga penanggulangan. Penanggulangan ini merupakan inti atau tugas pokok yang dilakukan oleh Mas Agung dan kawan-kawan. Jadi kalau ada kebakaran, ya kita bagaimana menanggulangi kebakaran itu, melakukan pemadaman dan lain sebagainya. Jadi 2 inti besar itu yang ada di RISPK itu. Jadi ada 2 poin besar. Tapi di dalamnya secara detail diatur terkait dengan mungkin perencanaan, pelaksanaannya, termasuk mungkin juga anggarannya dan lain sebagainya. Karena ini sebagai guidance kita selaku OPD apabila kita mungkin mengajukan anggaran ke pemerintah kota, kemudian melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Itu merupakan aturan yang harus ada, yang harus kita lakukan nanti. Oke, luar biasa banget. Semoga bisa dilancarkan ya Pak Sriana ya, apa yang diinginkan oleh OPD ini bisa terrealisasi. Amin ya rabbal alamin. Saya ke Pak Agung lagi. Pak Agung, kalau mami kita bicara tentang harapan gitu ya untuk pemerintah Kota Pekalongan, masyarakat baik masyarakat umum ataupun dunia industri terkait waspada kebakaran, itu seperti apa? Monggo. Jadi terkait harapannya ke depan sesuai dengan tema Damkar tahun ini ya, yaitu mungkin juga harapan seluruh personil Damkar di Indonesia ya, yaitu Damkar profesional, rakyat terlindungi. Profesional dalam hal ini berarti pertama standar SDM kami dipenuhi dengan adanya kami diikutkan dalam pelatihan-pelatihan diklat-diklat terkait pemadam kebakaran dan penyelamatan. Selain SDM kami dipenuhi juga sarprasnya. Sarpras kami ketika melakukan pemadaman dan penyelamatan semuanya bisa dipenuhi. Misalnya jangan sampai ada armada yang ibaratnya sudah titik tua ataupun fungsinya sudah rusak, itu masih ibaratnya tambal sulam ataupun operasionalnya ibaratnya ya bagaimana caranya biar jalan kayak gitu, tidak seperti itu. Jadi APD kami juga dipenuhi, karena APD berarti kan jadi jangan sampai kami bertugas tidak juga dibekali dengan APD, karena kami mungkin secara pengetahuan oke, tapi kalau APD kami nggak oke ya juga berbahaya juga bagi kami. Mungkin itu. Jadi dengan adanya kami yang damkar profesional, harapannya juga masyarakat rakyat terlindungi. Luar biasa ya, ini sepertinya nyambung akan tema HUT hari tahun ini gitu ya Pak Agung ya. Oke, saya ke Pak Sriana. Pak Sriana, kalau berbicara tentang HUT Damkar ke-105 ini, kalau Pak Sriana sendiri ada harapan apa sih lebih khususnya untuk Damkar Kota Pekalongan? Monggo. Ya, pada hari ulang tahun yang ke-105 ini Damkar, kami berharap semoga aja teman-teman Damkar tetap semangat untuk melakukan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena saya tahu betul teman-teman ini standby 24 jam. Mungkin enggak tahu sehari berapa kali, bahkan pernah kejadian sehari sampai 4 kali kebakaran. Itu kan merupakan hal yang membutuhkan personil yang betul-betul siap gitu. Ya, saya berharap semoga aja di 105 tahun ini Damkar bisa lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Pekalongan khususnya, sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya kira itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Sriana. Ya, terima kasih banyak Pak Agung sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, sudah mengedukasi tentunya pemirsa yang ada di rumah di program Expose lebih dekat lebih santai. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.